Info dan opini kembali menyapa Anda sahabat, kali ini melalui tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati di halaman Facebooknya dengan judul Refleksi HUT PGI dan Krisis Bangsa. Saya Uli Manalu. Masih adakah yang bisa kita syukuri saat ini? Masih. Kita bersyukur PGI memasuki usia yang ke-70. Tetapi kita juga prihatin karena HUT PGI ini dirayakan di tengah multikrisis akibat pandemi COVID-19 dengan segala efeknya. Jutaan orang terpapar virus, ratusan ribu orang mati sia-sia, jutaan kehilangan pekerjaan lalu miskin mendadak. Jutaan lain panik, stres, dan frustasi. Jelas ini bukan krisis biasa, ini extraordinary crisis. Semua terkena imbasnya termasuk gereja-gereja. Ini konteksnya. Lalu orang panik menjerit dan bertanya, kami ingin tahu respons gereja terhadap extraordinary crisis ini. Sahabat, krisis ini seperti gelombang tsunami. Kekuatannya dahsyat. Ia menerjang dan menghancurkan apapun dan siapapun. Datangnya pun mendadak, tak terduga. Orang cemas. Tak ada yang tahu kapan akan berakhir. Kita blank. Tak jelas setelah ini apa lagi. Memang hidup bukan drama di atas panggung. Dalam drama kita punya skrip, ada naskah, kita tahu lakonnya, tahu alur cerita, paham yang akan terjadi dan akhir ceritanya. Predictable. Tetapi dalam hidup real sahabat semuanya beda. Tidak ada skrip. Allah tidak memberikan naskah. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak momen epilepsi, momen dadakan, penuh kejutan, keluar dari kegentingan yang satu, masuk ke dalam kegentingan yang lain. Dan kita tidak punya pilihan, kecuali meresponsnya. Hidup adalah rentetan respons. Hanya itu satu-satunya cara menjadi kuat, kreatif, dan juga matang. Nah, pertanyaan berikutnya, apa responsmu? Ada beberapa respons. Pertama, orang terjangkit neurosis mind, mudah nervous, takut, panik, dan frustasi. Iman menjadi layu, ada ketidakberdayaan, putus asa. Mereka menjerit, menangis, spiritualitas lumpuh, lalu mati melotot. Bagi yang lain, krisis itu ancaman personal. Responsnya satu, menjaga diri agar survive. Cara apapun diambilnya. Altruisme tidak laku, cinta basi. Satu-satunya norma adalah survival of the self. Egosentrisme menjadi Tuhan harus dibela mati-matian apapun caranya. Korupsi pun halal. Kesempatan memperkaya diri, yang lain hanya menjadi instrumen. Boleh ditindas, dieksploitasi, dan dibinasakan. Efeknya degradasi moral akut. Semua menjadi serigala bagi semua, kanibal. Sebagian lain memiliki tak peduli. Dunia memang ambyar, kacau balau. Fokus agama bukan dunia ini tetapi seberang sana. Eskapis, urusan agama soal ritual bukan yang fana. Yang spiritual bukan material. Jadi apatislah. Lalu, bagaimana dengan yang menangis dan menjerit? Biarkan saja. Penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kebahagiaan kelak di dunia seberang sana. Itu ideologinya. Frigidity. Dingin. Ketiga respons ini membuat gereja menjadi irrelevan dan insignifikan. Ada tetapi minus pengaruhnya. Masih ada respons lainnya. Masih, gereja merespons dalam spirit kemenangan Kristus Sang Penyelamat manusia dan dunia. Dalam spirit ini kita kreatif dan inovatif plus makin manusiawi. Ketakutan tidak menjebak kita pada egoisme, tapi sebaliknya gereja justru menjadi penolong bagi siapapun, apapun agama, etnik, dan gendernya. Ini panggilan moral, panggilan iman. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, kata kitab suci. Ia melampaui dinding-dinding imajiner rasistik yang memecah belah. Kita mengganti polarisasi kami versus mereka. Tak ada subjek-objek, yang ada adalah relasi subjek-subjek. Seperti Yesus, semua menjadi sahabatnya. Dan ini dimulai dari rekognisi, pengakuan terhadap eksistensi yang lain, kata Axel Honneth. Aku ada karena kamu, maka aku ada demi kamu, kata Albert Einstein. Kita bagian dari yang lain bagian dari kita. Sahabat, saat wajah-wajah panik dan ketakutan melihat kita, mereka menuntut pertanggungjawaban moral kita, seru Levinas.
Krisis memang menghantam kita, tetapi ia juga adalah kesempatan menjadi berkat. Dari buahnya lah orang mengenalmu, kata Yesus, sang pemilik gereja. Demikian tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati. Jika Anda punya komentar atau respons, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah bersama kami dalam Info dan Opini. Sampai jumpa.